Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani dari jurusan TJKT. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas dan mendemonstrasikan dari soal LKS tingkat Bandung dalam bidang ITNSA atau IT Network System Administration di tahun 2024. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu isi dari soal untuk cara pengerjaan serta ketentuannya. Nah, untuk kebutuhannya ini kita di sini membutuhkan VMware 17 dan Debian 12. Lalu untuk ketentuannya, pada device virtual server OS-nya itu Linux Debian 12. Nah, untuk server hostname-nya ini server min ITNSA min X. Nah, X-nya ini saya gunakan nama saya. Nah, jadi untuk X-nya kalian bisa ganti pakai nama kalian. Untuk IP address-nya 10.11.x.2 prefix 29. Untuk X-nya ini saya menggunakan .12. Nah, untuk virtual router hostname-nya itu VR min ITNSA min X. Nah, min X-nya ini kita gunakan nama kita. Lalu untuk IP address-nya terbagi menjadi 3, yaitu untuk header 1 di sini saya menggunakan static, tidak ada HCP, dan untuk IP-nya saya ambil dari IP internet. Untuk header 2 yaitu untuk virtual router itu sendiri yaitu 10.30.x. X-nya ini saya gunakan 31.1 prefix 30. Dan untuk header 3 yaitu untuk client server, IP address-nya 10.11.x. X-nya ini saya gunakan .12 lalu .1 prefix 29. Lalu untuk virtual client yaitu di Windows 10, yang dimana kita nanti akan upload ISO Windows 10-nya dengan hostname-nya client min X. Nah, di sini disesuaikan aja X-nya, dikasih namanya, sesuaikan aja. Lalu untuk IP address-nya saya gunakan 10.11.12.3 prefix 29. Oke, pertama di sini saya sudah memiliki VMware 17-nya. Pertama-tama kita tambahin dulu untuk routernya. Di sini tipikal, lalu kita next. Nah, untuk ini kita masukin ISO routernya yaitu MikroTik. Kita browse dulu, lalu kita tambahkan router MikroTiknya, lalu di next. Lalu di sini kita pilih order, dan untuk versionnya juga order. Nah, setelah itu kita next. Nah, untuk name-nya di sini kalian bisa menyesuaikan aja. Di sini saya menggunakan router spasi virtual. Nah, kalau udah di next aja, lalu di sini kita pilih store, next, lalu kita finish. Lalu kita on kan, kita klik power on untuk router MikroTik-nya. Setelah itu di sini kita tinggal tunggu router MikroTik-nya itu terbuka. Nah, di sini kita klik I lalu Y. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita enter aja. Lalu di sini kita login. Loginnya itu kita gunakan admin. Nah, untuk passwordnya kita enter aja. Di sini ketik N. Lalu kita masukkan system identity dengan komen system identity set name. Nah, untuk sistem identity-nya saya menggunakan VR strip ITNSA strip. Nah, di sini saya menggunakan nama saya sendiri.
jika sudah kita enter, lalu kita ketikkan command interface, lalu kita print dengan perintah print atau bisa disingkat PR. Nah, di sini kita masuk ke setting routernya, lalu ke network adapter. Nah, di sini kita pindahin ke bridge, lalu kita add, lalu pindah ke network adapter. Nah, di sini finish. Setelah itu pada network adapter 2 kita pindahin ke host only, dan network adapter yang ketiganya kita pindahin juga jadi host only. Jika sudah, klik OK. Nah, setelah itu kita masukin Ethernet untuk routernya. Yang pertama ada Ether 1 dengan komen set Ether 1 name sama dengan Ether 1_inet, dan untuk yang kedua yaitu Ether 2_router, dan yang Ether 3 yaitu Ether 3_client server. Lalu kita coba print. Nah, di sini sudah terdapat ethernya masing-masing. Nah, kita keluar dari command interface, lalu kita masukkan command IP address, yaitu ketikkan IP address add address. Untuk IP addressnya yang pertama untuk interface Ether 1, untuk internet itu saya menggunakan IP internet yang ada di rumah. Lalu untuk IP Ether 2 untuk router yaitu saya menggunakan 10.30.31.1 prefix 30, dan untuk Ether 3 sebagai client server yaitu 10.11.12.1 prefix 29. Lalu kita coba print. Nah, di sini untuk Ethernya sudah terdapat alamat IP address, lalu kita masuk pada IP root dengan command IP root add gateway. Untuk IP root gateway-nya saya menggunakan IP internet, jadi bisa disesuaikan. Lalu IP DNS set server yaitu 8.8.8.8. Nah, di sini untuk servernya saya menggunakan 10.11.12.2. Lalu kita masuk IP firewall NAT chain rcnat action NASClearAD. Out interface-nya kita arahkan ke Ether 1 untuk internet. Nah, setelah itu kita ping internet atau Google yaitu 888, lalu ping IP yang terdaftar pada router. Nah, di sini sudah TTL semua. Kita masuk ke file untuk menambahkan virtual server Debian. Nah, di sini kita klik bagian installer, lalu kita masukkan ISO Debian-nya, lalu kita next. Setelah itu kita next. Di sini kita pilih store, lalu next, lalu kita klik finish. Nah, di sini kita tunggu untuk server Debian-nya, lalu kita pilih bagian install. Setelah itu kita tunggu virtual Debian yaitu install. Nah, di sini kita tambahkan Windows 10. Di sini kita next. Lalu kita browse untuk menambahkan ISO Windows 10-nya. Nah, di sini kita next. Lalu di sini kita pilih Windows 10 Pro. Lalu kita next. Di sini kita klik yes. Di sini next aja. Lalu kita pilih bagian store, next. Lalu kita klik finish. Nah, di sini kita tunggu sampai Windows 10-nya itu terinstall. Nah, di Debian kita pilih English,
kita tunggu Windowsnya sampai terinstall dulu, lalu kita pilih other. Setelah itu kita pilih Asia, lalu Indonesia. Nah, setelah itu United States, kita di sini next aja. Nah, di sini kita nunggu Debian-nya terinstall. Di sini kita cek Windows-nya. Nah, di sini kita klik next aja untuk install Windows 10-nya karena prosesnya cukup lama. Lalu kita balik lagi ke Debian. Nah, di sini untuk hostname-nya kita kasih server -itnsa Riani. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri. Lalu kita enter. Nah, untuk di sini kita kasih lks -itnsa -bdg.co.id. Lalu kita kasih password. Di sini opsional, kalian kasihnya bebas. Nah, di sini untuk full name-nya itu saya menggunakan nama saya sendiri, lalu kita beri password. Nah, di sini kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, di sini kita pilih yang paling atas, di next aja. Lalu kita pilih yang paling atas. Nah, ini di next lagi, di next. Nah, di sini kita klik yes. Lalu di sini kita klik no. Lalu di sini kita tap aja, kita spasi, lalu kita sisain yang paling bawah, lalu enter. Kita klik yes. Setelah itu kita klik yang bawah, enter. Setelah itu kita continue. Nah, untuk instalasi Debian-nya kita sudah selesai. Di sini tinggal ditunggu aja untuk melanjutkan ke konfigurasinya. Lalu di sini kita login dengan nama kita, lalu masukkan password. Setelah itu enter. Lalu kita ketikkan sumin dan kita masukkan password yang awal. Nah, setelah itu di sini kita coba cek IPA. Nah, di sini IP-nya masih DHCP. Nah, karena kita menggunakan static, kita ubah dulu di Debian-nya untuk network adapternya yaitu host only. Nah, setelah itu kita ketikkan nano /etc/network/interface. Nah, di sini kita ganti inetnya yaitu static. Nah, lalu di sini kita enter lalu tab. Nah, di sini kita masukkan address yaitu 10.11.12.2. Nah, netmasknya yaitu 255.255.255.248 karena kita menggunakan prefix 29. Nah, lalu gateway-nya 10.11.12.1. Di sini kita save. Cara save-nya kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita ketikkan sistem CTL restart networking. Setelah itu lalu kita coba ping 10.11.12.1. Nah, di sini hasilnya TTL. Lalu kita ping 888. Jika TTL maka sudah terkoneksi internet. Lalu kita ping 10.30.31.1. Nah, di sini juga sudah TTL.
lalu kita ketikkan apt install bin 9. Nah, komen ini untuk mengaktifkan bin 9. Lalu ketik Y. Setelah itu kita harus memasukkan DVD 1. Kita klik Debian-nya, lalu remove able device, CD, lalu kita klik connect. Setelah itu kita enter. Lalu kita ketikkan sistem CTL status bin 9. Nah, di sini kita langsung ketikkan untuk mengganti direktorinya, yaitu dengan komen cd spasi /etc/bin. Lalu kita copy filenya, yaitu dengan komen cp spasi nemet.conf.local lalu spasi nemet.conf.old. Lalu di sini kita ketikkan nano nemet.conf.local. Nah, di sini kita enter, lalu kita ketikkan zone, kutip 2 atas. Di sini kita ketikkan lks min itnsa min bdg.co.id, ditutup dengan tanda kutip di atas, lalu kurung buka kurawa. Setelah itu di enter, lalu tab, lalu kita ketikkan type master -2, lalu kita tab lagi, lalu kita isi filenya itu /etc/bin/db.lks min itnsa, lalu -2. Setelah itu enter, ditutup dengan kurung kurawa dan -2. Lalu di sini kita enter, lalu kita ketikkan zone lagi. Kita masukkan IP servernya secara terbalik, yaitu 2.12.11.10.in min addr.arpa kutip 2 atas, lalu dibuka dengan kurung kurawa. Nah, di sini kita tab, lalu ketikkan type master -2. Setelah itu enter, lalu di tab kembali. Nah, di sini untuk filenya masih sama, tetapi untuk nama filenya kita ubah menjadi db.2.12, lalu -2. Setelah itu enter dan ditutup dengan kurung kurawa dan juga -2. Lalu kita save. Lalu kita ketikkan ls. Komen ls ini untuk mengetahui file tersebut. Lalu di sini kita ketikkan cp spasi db.local spasi db.lks min itnsa. Nah, ini untuk copy file pada file yang lks min itnsa. Lalu kita enter. Setelah itu kita masuk pada komen nano db.lks min itnsa. Nah, di sini kita kontrol wr, lalu ketikkan localhost. Setelah itu kita enter, lalu kita masukkan lks min itnsa min bdg.co.id. Nah, di sini untuk menggantikan localhostnya. Lalu pada baris kedua di sini kita ganti dengan IP yang sudah kita buat, yaitu 10.11.12.2. Lalu baris ketiga juga sama. Nah, untuk baris ketiga ini kita masukkan www.in terus A, lalu kita masukkan IP address-nya. Nah, di sini kita masukkan
untuk web 1 dan sampai web 5. Nah, di sini kita memasukkan subdomainnya. Lalu kita save, Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu kita ketikkan cp spasi db255 spasi db 2.12. Lalu kita masuk pada komen nano db2.12. Oke, maaf. Nah, di sini kita Ctrl WR, kita ketikkan localhost. Lalu kita masukkan lks -itnsa -bdg.co.id. Setelah itu enter, lalu ketik A. Nah, di sini kita tinggal enter aja pada baris yang kedua. Nah, di sini kita ubah dengan angka 2, lalu in. Setelah itu gunakan komen PTR, lalu kita masukkan lks -itnsa -bdg.co.id. Nah, jangan lupa di belakangnya kita kasih titik. Lakukan yang sama untuk baris berikutnya, namun kita menggunakan yang pertama itu ada www untuk gerbang awal membuka file web nantinya, dan yang baris ketiga ini langsung aja pakai web 01 karena kita di sini akan membuat subdomainnya untuk membuka file tersebut nantinya di website. Setelah dibuat subdomain yang berbeda, langsung aja kita save. Lalu kita ketikkan nano spasi /etc/resolve.conf. Nah, di sini komen ini untuk merubah IP dari name servernya. Nah, di sini saya menggunakan IP address 10.11.12.2. Nah, kita save. Setelah itu kita restart dengan komen systemctl restart bin 9. Tetapi sebelum itu kita restart dulu networkingnya. Nah, lalu kita restart bin 9. Lalu kita ketikkan nslookup web 01.lks -itnsa -bdg.co.id. Nah, di sini servernya sudah terhubung dan nama webnya sudah ada. Lalu kita clear. Setelah itu kita install untuk Apache 2-nya dengan komen apt install Apache 2. Oke, maaf. Nah, di sini kurang L-nya. Lalu kita enter. Nah, di sini kita klik Y. Setelah itu kita tinggal nunggu Apache-nya terinstall. Lalu kita ketikkan cd spasi /var/www/html. Setelah itu kita ls. Nah, di sini terdapat nama filenya yaitu index.html. Nah, di sini kita coba untuk ubah namanya dengan komen mv index.html spasi index.html.old. Lalu kita masuk ke nano index.html. Nah, di sini komen index.html ini untuk membuat suatu subdomain yang berbeda.
Nah, di sini kita ketikkan HTML, title, head, lalu /head /title, lalu body. Jangan lupa untuk komen HTML-nya menggunakan kurung. Nah, di sini kita ketikkan welcome to web spasi lks-itnsa-bdg.co.id. Nah, web ini sebagai gerbang awalan untuk subdomainnya. Lalu kurung buka /body, kurung tutup, kurung buka /html. Lalu kita save. Lalu kita ketikkan systemctl restart apache 2. Setelah itu kita ketikkan nslookup web 01 min lks .lks-itnsa-bdg.co.id. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini kita pergi ke window. Nah, di Windows kita coba cek pada settingannya. Untuk network adapternya kita ubah ke host only, lalu klik OK. Setelah itu kita search control panel. Nah, di control panel ini kita akan memasukkan alamat IP untuk virtual client-nya. Nah, di sini kita ke change adapter setting, lalu ke Ethernet. Setelah itu properties, lalu IPv4 properties. Nah, di sini kita use, lalu kita di sini masukkan IP-nya yaitu 10.11.12.3 dengan subnet masknya 255.255.255.248. Default gateway-nya 10.11.12.1 dan preferred DNS servers-nya 8888. Dan yang terakhir yaitu kita masukkan 12.2. Terus kita OK, lalu kita close. Nah, setelah itu di settingan kontrol panel pada perangkat kita, nah di sini sudah terlihat IPv4 address-nya itu 12.4 dan semuanya kita samain seperti yang di Windows. Nah, di sini kita yes aja. Setelah itu kita coba untuk search websitenya. Di sini saya menggunakan Microsoft. Lalu kita ketikkan IP-nya terlebih dahulu yaitu 10.11.12.2. Oke, nah di sini web tersebut bisa diakses ya. Lalu kita ketikkan lks-itnsa-bdg.co.id. Oke. Nah, kalau misalnya terjadi masalah seperti ini, kalian harus recheck kembali secara keseluruhan. Nah, di sini saya mencoba cek pada Debian-nya untuk IP dan servernya. Ternyata tidak berubah, jadi kita restart saja semuanya, yaitu restart networking, lalu setelah itu restart bin 9 dan Apache 2. Nah, setelah itu kita coba nslookup kembali apakah terdapat address dan namanya. Nah, ternyata sudah terdapat. Nah, di sini kita ke Windows. Oke, di sini untuk web LKS-ITNSA ini sudah terbuka ya, teman-teman.
Lalu kita balik lagi ke Debian. Setelah itu kita ketikkan cd /etc/apache 2 /citus strip available. Nah, di sini untuk menggantikan direktorinya. Lalu kita enter. Oke. Setelah itu kita ketikkan ls. Nah, di sini terdapat 000 min default.conf. Lalu kita masukkan copy file dengan komen cp spasi 000 min default.conf web 01 min lks min itnsa min bdg.co.id. Setelah itu kita ubah dulu terlebih dahulu yang asalnya hanya .co.id, sekarang kita ubah menjadi .co.id.conf. Kita tambahkan bagian belakangnya itu conf. Nah, setelah itu kita ketikkan ls. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa file direkturnya sudah berubah. Lalu kita ketikkan nano spasi web 01 .lks min itnsa min bdg.co.id.conf. Nah, di sini pada bagian server name kita hapus tagnya, lalu kita enter. Nah, teman-teman di sini jangan lupa memberikan jarak pada server name-nya. Nah, lalu kita ubah server name-nya dengan subdomain yang sudah kita tentukan. Di sini yang pertama itu web 01 dan untuk dokumen root-nya kita tambahkan web 01. Nah, teman-teman di sini jangan lupa kasih jarak pada server name-nya. Jadi di sini saya akan kembali lagi pada subdomain web 01. Oke. Di sini kita enter aja sebagai jarak. Lalu kita save. Setelah itu kita ketikkan cd spasi /var/www/html. Setelah itu kita ketikkan mkdir web 01 hingga web 05. Nah, setelah itu kita ketikkan nano web 01 /index.html. Oke, di sini kita buat lagi seperti web sebelumnya. Di sini kita akan membuat subdomain. Oke. Seperti biasa kita gunakan kurung buka, lalu HTML, kurung tutup, lalu kurung buka title, kurung tutup, kurung buka head, kurung tutup, dan kurung buka /head, kurung tutup, lalu title, setelah itu body, lalu kita ketikkan subdomainnya yaitu welcome to web 01 .lks min itnsa min bdg.co.id. Setelah itu kita enter, lalu kita tutup dengan /body dan /html. Setelah itu kita save. Oke, kita save, Ctrl X Y, enter, lalu kita ketikkan direktori
yaitu cd/etc/apache2/cites-available. Nah, setelah itu kita ls. Oke. Nah, di sini sudah terdapat filenya, lalu kita copy dengan cp spasi web 01.lks-itnsa-bdg.co.id.conf untuk copy web 02. Oke, maaf. Di sini harusnya cp web .lks-itnsa-bdg.co.id.conf, lalu kita copy untuk web 02. Oke. Nah, di sini kurang LKS pada web 01-nya. Nah, setelah itu kita buat lagi copy web 01 untuk web 03 dan lakukan hal yang sama sampai web 05. Oke, setelah semuanya di copy, kita ketikkan ls terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat subdomain yang berbeda. Nah, lalu kita masukkan nano web 02/index.html. Nah, karena di sini saya menggunakan cara cepat dengan cara yang tadi, jadi untuk pembuatan HTML-nya tinggal diganti namanya saja. Oh, maaf, di sini ternyata kita masuk dulu ke nano web 02.lks-itns terlebih dahulu. Kita ganti dulu server name dan dokumen root-nya. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama sampai web 05-nya untuk penggantian server name dan dokumen root-nya. Oke, setelah itu kita save. Nah, setelah itu kita ketikkan directory dengan komen cd spasi /www/html. Lalu setelah itu kita ls. Oke, di sini sudah terdapat directory dengan subdomain yang berbeda. Lalu kita ketikkan cp web 01/index.html. Lalu web 02/index.html. Setelah itu kita enter, lalu kita ketikkan kembali untuk web 3 dan web 4, setelah itu web 5. Nah, cara ini memudahkan kita agar tidak mengetik satu-satu untuk membuat portal subdomain HTML-nya. Jadi kita copy aja dengan komen cp web 01/index.html. Nah, di sini di web 01 sudah terdapat subdomainnya. Lalu kita ke web 02-nya. Nah, kita ganti web 02.
Lalu kita ke web 03, kita ganti lagi subdomainnya menjadi web 03. Lakukan hal yang sama hingga web 05. Oke, setelah itu kita save. Lalu kita masukkan directory kembali, yaitu cd/apache2/situs min available, lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan komen atau insight. Nah, atau insight ini komen untuk mengaktifkan file dari subdomain tersebut. Jadi kita ketikkan atau insight web 01 min lks .lks min itnsa min bdg.co.id. Oke. Ini dilakukan secara keseluruhan hingga subdomain tersebut sudah aktif. Oke, di sini web 01 hingga web 05 sudah aktif ya teman-teman. Nah, lalu kita coba sistem ctl restart Apache 2. Setelah itu kita ke Windows. Nah, di Windows kita coba search web yang sudah dibuat. Di sini kita coba ketik terlebih dahulu web 01.lks min itnsa min bdg.co.id. Oke. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini lagi, kalian tinggal balik lagi ke Debian-nya. Setelah itu kalian coba cek pada name servernya, apakah name server tersebut pada IP address-nya itu berubah atau tidak. Nah, di sini kita ketikkan nano/etc/resolve.conf. Oke. Nah, di sini ternyata berubah lagi. Nah, kita ubah lagi aja name servernya menjadi seperti semula, yaitu 10.11.12.2. Oke, kita save. Lalu kita restart keseluruhan dari restart networking, lalu restart bin 9, dan yang terakhir restart Apache 2. Oke, setelah itu kita balik lagi ke Windows. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa web 01 ini sudah aktif ya teman-teman. Lalu kita coba cek untuk web 02 apakah bisa terbuka. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lakukan secara keseluruhan sampai dengan subdomain yang dibuat oleh teman-teman. Jadi di sini saya melakukan hingga subdomain web 05. Nah, semuanya sudah terbuka ya teman-teman. Lalu kita masuk pada Debian. Di sini kita clear terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menginstal SSH, yaitu dengan komen apt install open SSH. Di sini open dan SSH-nya disatuin aja, gak usah dispasi, baru min server, lalu enter. Setelah itu ketik y. Lalu di sini kita akan menunggu SSH-nya terinstall.
Setelah terinstall, kita ketikkan nano /etc/sshd_config, lalu kita hapus pagar pada port lalu kita masukkan portnya yaitu 29, lalu kita hapus pagar pada permit root login. Nah, kita ganti dengan no, lalu save. Setelah itu kita ketikkan systemctl restart ssh. Nah, setelah di restart kita lihat kembali status SSH-nya. Oke. Di sini kita ketikkan IPA. Nah, di sini IP name servernya tidak berubah ya. Lalu di sini kita membutuhkan putih. Oke, kita buka putih. Di sini kita masukkan hostname yaitu IP addressnya yaitu 10.11.12.2, lalu portnya 2229. Oke. Jika putihnya tidak terbuka seperti ini, kita cek di command prompt, kita panggil terlebih dahulu. Jika alamat IP yang dipanggilnya itu hasilnya RTO, kita cek pada bagian Ethernet. Nah, di sini kita disablein dulu, lalu kita enablekan kembali. Nah, pada VMware-nya juga kita lihat detailsnya. Oke, udah benar. Kita coba disablein, lalu kita enablekan kembali. Oke, setelah itu kita refresh, lalu kita buka putih kembali, atau kita coba ping terlebih dahulu. Kita di sini akan ping 888. Oke, hasilnya TTL. Setelah itu ping 10.11.12.1. Oke, hasil TTL. Setelah itu kita ping 12.2, hasilnya TTL juga. Oke, kita buka putih kembali, kita masukkan IP yang tadi, setelah itu masukkan portnya, lalu kita nah di sini kita accept. Oke, kita login. Nah, untuk loginnya di sini kalian gunakan nama kalian, tinggal disesuaikan saja. Setelah itu masukkan password. Nah, di sini kalian sumin, lalu masukkan password kembali. Setelah itu kalian ketikkan IPA. IPA ini untuk melihat alamat IP pada internet. Nah, di sini kita balik lagi kembali pada router. Setelah itu kita ketikkan tool tracker out. Address sama dengan di sini kita masukkan 8.8.8. Oke, 8.8.8.8, lalu enter. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman.